Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah 431. Gadis luar negeri terlalu ramah. Dia mendempet ke sisi Rocky, menahan tangannya dengan tubuh yang terus-menerus bergetar. Pengurus Rocky, Anda adalah dokter tradisional Tiongkok yang luar biasa. Aku mewakili semua anggota Asosiasi Medis Saint Martin meminta maaf dengan tulus kepada Anda. Tidak, maksud saya kepada pengobatan tradisional negara dan juga seluruh pengobatan tradisional Tiongkok. Pengobatan tradisional Tiongkok memang adalah harta yang sangat berharga di seluruh dunia. Pengurus Rocky adalah dewa medis. Seluruh lokasi sangat heboh. Sekelompok orang seperti sudah gila, mereka berebutan mendempet ke sisi Rocky. Sekelompok ahli dari negara asing dan profesor menjadi sangat semangat. Mereka mengerumuni Rocky dengan sangat tergila-gila, memberikan kata-kata pujian dari segala macam bahasa kepada Rocky dengan terus terang. Tadi dokter berambut pirang bahkan merangkul leher Rocky dengan sepasang mata bersinar, memaksa memberikan ciuman merah di wajahnya dan berkata dengan semangat, "Pengurus Rocky, apakah malam ini Anda ada waktu? Aku ingin makan malam romantis dengan Anda." Semua wartawan Cina dan luar negeri langsung menjadi heboh. Mereka tidak berhenti memotret Rocky. Setiap kedipan cahaya bergabung menjadi sebuah cahaya terang sehingga membuat orang tak bisa membuka mata. Di seluruh ruangan sangat ramai seperti tahun baru, suara jeritan dan tepuk tangan membuat telinga hampir tuli. Dokter luar negeri yang tadinya masih bersikap sombong, kini membentuk sebuah barisan di panggung dipimpin oleh Direktur Gianni. Mereka dengan sangat hormat membungkukkan kepada Rocky dan berkata dengan sangat tegas, "Pengurus Rocky, kemampuan medis Anda sangat luar biasa hingga membuat kami sangat salut. Tadi kami tidak sopan pada Anda, kami minta maaf sepenuhnya dengan Anda, mohon ampuni kami." China memiliki pengobatan tradisional Tiongkok terajaib di dunia, bahkan memiliki dokter terbagus di dunia, yaitu pengurus Rocky. Anda sungguh hebat. Satu barisan dokter luar negeri berambut pirang dan mata biru membungkus 90 derajat di depan Rocky sambil meminta maaf dengan tulus. Para wartawan menekan tombol potret dengan cepat untuk menangkap adegan ini. Terutama wartawan di China, mereka lebih bahagia. Sharfilu juga bahagia hingga mengalirkan air mata. Sebelah sisi terkejut dengan kemampuan pengobatan tradisional Tiongkok yang luar biasa Rocky, sebelah sisi juga merasa sangat senang. Ketika Junandus menjadi pengurus di pengobatan tradisional negara, pengobatan tradisional Tiongkok selalu tidak diakui negara. Dokter luar negeri juga meremehkan pengobatan tradisional Tiongkok, tetapi setelah diserahkan kepada Rocky, sekelompok kedokteran barat paling hebat di seluruh dunia malah sangat menghormati Rocky, pengobatan tradisional negara, dan pengobatan tradisional Tiongkok di China. Jika Rocky beberapa tahun sebelumnya mengurus pengobatan tradisional negara, maka pengobatan tradisional Tiongkok sejak awal sudah berkembang hingga luar negeri. Dalam sebuah sorakan kebahagiaan, Junandus seperti ayam jantan yang kalah beradu, ekspresinya sangat buruk. Dia sangat emosi, tidak tahu cara apa yang dipakai Rocky sehingga bisa menghidupkan kelinci yang sudah mati. Apakah dia pakai sihir? Ketika aula sedang penuh dengan suara sorakan, Junandus menggunakan kesempatan ini diam-diam keluar. "Berhenti, Junandus. Bukankah kamu sudah janji dengan pengurus Rocky jika akan berlutut meminta maaf padanya?" Talita selalu memerhatikan Junandus, dia langsung berlari dan berteriak,
Suaranya yang sangat tinggi seketika menarik perhatian sekelompok orang. Sharfilu hanya memberikan sebuah perintah, beberapa penjaga keamanan langsung berlari kemari menahan Junandus. Giani berdiri di panggung berkata, "Junandus, kamu selalu di depanku mengatakan keburukan pengurus Rocky, tidak tahu apa niat kamu. Kini pengurus Rocky sudah membuktikan kemampuannya, semoga kamu menaati janjimu berlutut dan minta maaf padanya. Dia pasti melakukan sesuatu." Junandus masih sedang melawan, kepalanya dipenuhi dengan keringat dingin. York maju dengan ekspresi buruk, dia menarik kerah baju Junandus dan berteriak, "Dasar kamu dokter rendahan. Semalam di depan kita melukai pengurus Rocky, bahkan masih memikirkan siasat buruk mempermalukan pengurus Rocky menggunakan tikus. Terakhir kamu meracuni kelinci dan mau melukai pengurus Rocky, kamu cepat berlutut untuk minta maaf." Sharfilu berkata dengan nada yang dingin, "Orang gagal seperti ini harus dikeluarkan dari dunia medis, tidak boleh biarkan dia melukai orang lagi." Ketika dia barusan selesai mengatakannya, semua orang di tempat bersama dokter luar negeri berteriak dengan keras karena emosi. Pengobatan tradisional Tiongkok di China sangat benci Junandus. Tindakan Junandus tadi adalah mempermalukan pengobatan tradisional Tiongkok dengan terang-terangan dan mau melukai Rocky. Kedokteran luar negeri lebih meremehkan Junandus. Sejak semalam orang ini selalu sembarangan berbicara di depan mereka, kini melukai Rocky. Dia sama sekali tidak ada semangat dokter yang baik hati. Giani berkata dengan dingin, "Aku akan mengumumkan kepada seluruh dunia mengusir Junandus keluar dari dunia medis. Orang sampah seperti ini tidak pantas mengobati dan menolong orang." Seluruh lokasi dipenuhi dengan suara teriakan. Junandus berlutut meminta maaf dengan pengurus Rocky. "Minta maaf. Dasar sampah." Dua kelompok orang yang tadi masih ribut tentang pengobatan tradisional Tiongkok kini juga ikut merasa sangat marah dan menyalahkan Junandus. Dalam suara sorakan yang sangat kuat, Junandus tidak berhenti berkeringat dingin karena ketakutan. Berlutut, York tanpa sungkan langsung menendang kaki Junandus. Junandus langsung berlutut di depan Rocky. Dia bergetar dan berkata dengan wajah sedih, "Pengurus Rocky, aku salah." Talita dengan menghina berkata, "Junandus, kamu salah lagi. Tidak tahu sudah berapa kali kamu mengaku kesalahan kepada pengurus Rocky dan berlutut." Aku benar sudah salah." Junandus menangis dengan tragis. Semua wartawan China dan luar negeri memotret dengan cepat dan sengaja mencari sudut untuk memotret sikap buruknya. Junandus tahu jika kali ini dia tidak ada harapan lagi. Dulu ada keluarga Jiang yang menggunakan uang untuk menyelesaikannya, dan tidak membiarkan berita buruk dia tersebar keluar. Kini wartawan luar negeri sudah datang. Kabar buruk dia di hari kedua akan tersebar di seluruh negeri dan menjadi sasaran yang diasingkan seluruh dunia. Kali ini keluarga Jiang sangat malu, mereka pasti tidak akan mengampuni dia. Junandus terjatuh di lantai dengan tatapan tidak fokus seperti orang gagal. "Manusia yang mempermalukan, singkirkan dia." Sharfilu berteriak dengan emosi. Beberapa penjaga keamanan dengan cepat maju menarik kerah Junandus seperti menarik anjing mati dan melemparnya keluar. "Pergilah." Rocky melirik Junandus dengan cuek dan berjalan turun panggung. "Pengurus Rocky, tunggu sebentar." Dokter wanita berambut pirang mengejar kemari, dia memberikan sebuah tatapan mata menggoda dan berkata dengan penuh perasaan, "Namaku Nina, mohon pengurus Rocky menggunakan akupuntur yang ajaib mengobati penyakit ibuku. Setelah ibuku sembuh, aku ingin meminta pengurus Rocky bertamu ke rumahku." Postur tubuhnya sangat subur, rambut pirang yang bersinar,
Mata biru seperti batu permata, tatapan matanya seperti api melihat Rocky dengan rasa kagum, bahkan tanpa sadar mendempetkan ke badannya. Rocky tiba-tiba merasa rasa kebas di kepalanya. Gianni langsung maju, "Nina, kamu tidak boleh begitu. Pengurus Rocky sudah janji padaku untuk mengobatiku. Dan juga aku, pengurus Rocky, mohon obati kakekku. Mohon pengurus Rocky obati pamanku." Dalam seketika seluruh lokasi menjadi lokasi permintaan pengobatan skala besar, yang indah. Sekelompok besar kedokteran barat mengerumuni Rocky memohon dia untuk melakukan pengobatan. Sekelompok wartawan sangat terkejut. Apa yang terjadi? Sekelompok kedokteran barat ini adalah dokter terkenal di dunia, mereka malah memohon kepada Rocky untuk melakukan pengobatan. Sungguh tak disangka. Jika semua foto ini dimasukkan ke koran internasional pasti akan sangat menghebohkan. Meskipun dikerumuni sekelompok besar dokter, Rocky tetap sangat tenang. Dia berkata dengan santai, "Boleh saja jika mau melakukan pengobatan, kalian daftar di pengobatan tradisional negara China. Pengobatan tradisional negara kami ada beberapa dokter tua, kemampuan medis mereka tidak kalah dari aku, mereka bisa melakukannya. Bulan depan aku bawa ibuku ke China." Nina memberikan tatapan godaan sekali lagi, lengan yang subur merangkul Rocky kemudian mendekat ke wajah Rocky. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.